PSSI akhirnya resmi memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Jordi kedepannya akan bekerja sama dengan kepala pelatih timnas Patrick Kluivert. Menjabat sebagai penasihat teknis, ex-pemain Barcelona tersebut berperan dalam memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas. Putra mantan pemain legendaris timnas Belanda Johan Cruyff ini juga siap berkolaborasi dengan kepala pelatih Patrick Kluivert untuk mengoptimalisasi strategi prestasi timnas. Jordi kedepannya juga akan menunjuk direktur teknik. PSSI menunjuk Jordi sebagai penasihat teknis lantaran dirinya dinilai berpengalaman sebagai pelatih dan di dunia manajemen olahraga. Terakhir, Jordi menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona. I think it's important to differentiate roles, as you said. I think the day-to-day is obviously the head coach, Patrick Kluivert here, together with the staff. And that's the day-to-day thing, but there's also very important in football is the strategy. The short-term, middle-term, long-term strategy to grow, to get the maximum out of a very big population that you have here, and to try to really grow, to try to find those talents already at a very young age, because then you have a much better national team in the future. Sementara itu kemarin, 3 calon pemain baru Timnas Indonesia, Emil Audero, Dan James dan juga Joy Pelupesi telah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiga pemain siap memperkuat skuad Garuda menuju Piala Dunia. Tiga calon pemain Timnas Indonesia, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi, Senin waktu Roma, Italia resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya membacakan sumpah WNI di Kedubes RI siap memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya calon pemain timnas ini telah menyampaikan kesiapannya menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di depan anggota Komisi 10 bersama PSSI di DPR awal Maret lalu. Yes, of course. For me, it's an honor to be playing for the national team, and of course, on short term to reach the World Cup. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here. Usai disumpah menjadi WNI, Dan, Emil, dan Joe akan didaftarkan PSSI ke FIFA sebelum 13 Maret agar bisa masuk membela skuad Garuda. Dari list sementara skuad Merah Putih, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memasukkan beberapa pemain baru, termasuk pemain yang minim menit bermain. Kluivert diprediksi akan memasukkan 3 pemain naturalisasi baru ini dalam tim yang akan dibawanya menghadapi Australia pada 20 Maret dan melawan Bahrain di GBK pada 25 Maret mendatang. Kehadiran Jordi Cruyff dinilai diharapkan dapat membangun sepak bola Indonesia mulai dari hulu ke hilir. Namun seperti apa kerjaannya? Sudah bergabung bersama dengan kami, Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam Bu Akmal, salam olahraga. Selamat malam, Damar. Salam olahraga, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bung Jordi ini melihat latar belakang ex-direktur olahraga Barcelona. Apakah bedanya dengan penasihat teknis secara fungsi? Ya, kalau kita lihat fungsi Jordi Cruyff di sini adalah bagaimana dia nantinya ke depan membangun atau bahkan membuat kitab putih pembinaan sepak bola Indonesia yang kemudian menjadi panduan bagi pelaku sepak bola Indonesia di level grassroots untuk kemudian menjalankan program-program yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam dalam istilah saya kitab suci sepak bola ya. Walaupun saat ini kita punya namanya Valencia di kelompok grassroots, tapi masih perlu penyempurnaan dan saya pikir hadirnya Jordi Cruyff dengan nama besar yang dimiliki, bahkan saya menyebut dia ini punya DNA total football ya, karena bagaimanapun bapaknya Johan Cruyff adalah sosok yang fenomenal yang juga punya andil besar dalam membangun sepak bola dunia dengan konsep total footballnya. Diharapkan ini juga bisa diserap oleh elemen sepak bola Indonesia di level grassroots nantinya. Kalau Patrick Kluivert nantinya lebih fokus pada membangun tim nasional Indonesia di level senior, maka Jordi Cruyff dengan nanti ada timnya sendiri, ada direktur teknik juga yang akan diangkat, pastinya akan memberikan perhatian lebih kepada pembinaan. Karena bagaimanapun
tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Nah, inilah yang akan dibangun oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, bahwa setelah membangun tim nasional Indonesia saat ini dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora, diharapkan juga ke depan fondasinya semakin kuat dengan memberikan perhatian kepada pembinaan di usia mudanya. Baik, Bu Akmal, ini cukup menarik yang disampaikan oleh Jordi Cruyff bahwasannya dirinya akan menganalisa seluruh level sepak bola di Indonesia termasuk berkaitan dengan mentalitas dan juga budaya. Apakah hal yang harus difokuskan pertama kali saat dirinya menjabat? Ya, yang pertama pastinya Jordi Cruyff harus mempelajari budaya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan agak beda dengan di Belanda. Belanda mungkin satu filosofi semuanya karena memang berasal dari kelompok yang sama. Sementara Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, kemudian berbagai ras, berbagai karakter dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote yang punya karakter yang berbeda-beda dan pastinya harus punya acuan yang atau konsep yang jelas sehingga kemudian kita bisa menemukan bakat-bakat sepak bola di seluruh penjuru tanah air. Kalau banyak pelatih-pelatih internasional datang ke Indonesia, mereka memuji kualitas atau kemampuan para pemain muda kita. Punya skill yang bagus, punya kemampuan bakat alam yang bagus juga. Bahkan kalau kemudian kita menelaah ke belakang, misalnya kalau kita ingin mendapatkan gelandang-gelandang yang bagus, maka datanglah ke Makassar, maka akan hadir gelandang-gelandang sepak pemain yang bagus. Kalau mau mempunyai yang bagus, hadir ke Pulau Sumatera, di sana ada bakat-bakat alam yang digembleng dengan cara yang keras, dengan prap-prapnya Sumatera. Kemudian artinya pendekatannya harus langsung ke lapangan begitu, Bung? Betul, artinya Jordi Cruyff nantinya harus sering turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana bakat-bakat sepak bola kita. Kalau pemain-pemain yang dibekali bakat alam dengan ras Melanesia misalnya, ada Maluku, ada Papua yang punya kemampuan individu sangat bagus, bakat alam yang sangat bagus. Nah, ini kemudian pastinya nanti Jordi Cruyff akan keliling ke sejumlah daerah Indonesia untuk melihat potensi-potensi masing-masing. Sehingga kemudian nanti juklaknya menjadi sangat jelas dan kitab suci sepak bola kita juga menjadi sangat jelas. Jadi dari mulai usia muda, konsep bermain sepak bola kita sudah dibangun dengan satu buku yang sama dari Sabang sampai Merauke, dan ini yang paling penting karena kita punya potensi besar, tapi selama ini pembinaan masing-masing berjalan setiap daerah sendiri-sendiri, tidak dalam satu konsep yang sama dengan filosofi yang sama. Kalau kita contoh misalnya bagaimana Spanyol dengan tiki-takanya, bagaimana Belanda dengan total footballnya, bagaimana Inggris dengan kick and rush-nya, bagaimana Jerman dengan staying power-nya, bagaimana Indonesia. Nah, ini yang harus ditemukan konsep yang pas untuk pembinaan sepak bola Indonesia, yang pastinya Jordi Cruyff akan bekerja keras karena kita terdiri dari berbagai pulau dan suku bangsa yang punya karakter berbeda. Baik, Bu Akmal, berkaitan dengan 3 pemain sepak bola yang sudah disumpah dan resmi menjadi WNI, apakah pemain-pemain diaspora ini akan membantu Indonesia untuk frasa pembangunan sepak bola Indonesia untuk formasi yang baru ini? Program akselerasi ini sangat membantu ya dalam hal akselerasi prestasi, di mana pemain-pemain diaspora yang didatangkan punya kualitas yang bagus. Bahkan kalau kita lihat misalnya materi pemain kita saat ini dengan total sudah 19 diaspora, termasuk diantaranya adalah Dedem, Jay Polpesi dan juga Emil Audero yang baru saja disumpah. Kita punya potensi yang sangat besar, bahkan market value tim nasional kita saat ini 639 miliar rupiah, itu berada di peringkat ke-6 di Asia ya. Nomor 1 adalah Jepang, kemudian Korea, Australia dan Uzbekistan. Artinya kita punya market value yang sangat bagus dengan potensi yang sangat bagus, dan ada peluang buat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Dan inilah yang kesempatan opportunity yang ingin diambil oleh PSSI dengan menghadirkan pemain diaspora. Diharapkan nantinya ke depan dengan hadirnya pemain diaspora, iklim sepak bola kita menjadi lebih bagus tentunya, dan mereka yang dihadirkan ke Indonesia sebagai pemain tim nasional bisa menjadi trendsetter bagi generasi muda kita untuk mencontoh mereka dalam hal prestasi. Baik, Bung Akmal, berkaitan dengan pemain naturalisasi diaspora tentunya masih mengundang pro dan kontra. Melihat dari background ketiga pemain baru ini, apa sebetulnya yang menjadi jaminan bahwasanya mereka akan bermain secara luar biasa dan juga meloloskan Indonesia di tingkat internasional?
Ya, pastinya harapan ekspektasi sangat besar buat Indonesia, dan ini akan menjadi tantangan berat buat Patrick Kluivert. Apa yang sudah dibangun oleh Sintayong misalnya harus diteruskan oleh Patrick Kluivert dengan prestasi yang semakin meningkat progresnya, bukan kemudian menurun. Maka itu kemudian dengan hadirnya 3 pemain ini diharapkan puzzle yang belum sempurna dari tim nasional kita saat ini yang sudah sedang berjuang di babak 3 kualifikasi Piala Dunia bisa disempurnakan. Misalnya kalau sebelum-sebelumnya kan banyak pemain-pemain yang diaspora kita yang secara jam terbang misalnya masih minim dan usianya masih muda. Sebagai contoh misalnya Nathan Choaon, Rafael Strijk yang banyak di klubnya juga tidak banyak menit bermain. Tapi kalau kemudian yang hadir belakangan ini adalah pemain-pemain yang punya jam terbang cukup bagus ya. Ada Dan James, kemudian Audrey Mulyadi, ada Joy Paul Pesci yang secara permainan mereka dimatangkan oleh sebuah kompetisi yang sangat bagus baik di Belanda, Italia maupun di Norwegia. Artinya kita harapkan dengan hadirnya mereka, satu, mentalitas kita menjadi lebih kuat, yang kedua tentunya ya harapannya kita bisa memberikan prestasi terbaik. Dalam hal ini ada kesempatan kita lolos Piala Dunia dan ini harus dimaksimalkan. Baik, Bu Akmal, artinya Anda cukup optimis ya dengan formasi saat ini. Kita akan tahan dulu dialog dan kita akan melihat informasi berikut ini, pemirsa, mengenai Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan visi Timnas Indonesia hingga tahun 2045 saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Menurut Erick, ada 3 fase untuk mencapai visi Timnas Indonesia 2045. Fase pertama yaitu tahap pengembangan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun dari 2023 sampai dengan 2028. Lalu di fase kedua pada 2028 sampai dengan 2034 yakni fase stabilitas. Terakhir fase ketiga yaitu 2034-2045 yang menjadi fase golden era. Terdapat 3 fase, pengembangan, stabilitas, dan juga fase golden era. Kita akan tanyakan ke Bung Akmal. Bung Akmal, bagaimana Anda melihat ini terbagi ke dalam 3 fase oleh Erick Thohir? Apakah 5 tahun ini cukup atau justru sebetulnya masih bisa dipersingkat lagi untuk fase pengembangan misalnya? Ya, kalau saya lihat ini adalah program percepatan. Bagaimana kita punya invest percepatan pembangunan sepak bola nasional, dan kalau kita lihat sampai 2045 kita capai golden era. Sebenarnya ini sangat cepat sekali kalau dibandingkan misalnya dengan Jepang. Jepang punya namanya 1000 Vision, visi 1000 tahun. Itu yang kemudian menjadi kitab-kitab mereka dalam membangun sepak bola. Sementara kalau kita sebenarnya waktunya sangat singkat sekali, dan ini bagian dari upaya optimalisasi dari potensi yang ada. Yang pertama tahap pengembangan yang tadi bagaimana akselerasinya dilakukan dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora. Kemudian langkah kedua pengembangan adalah membangun pembinaan usia muda dengan hadirnya Jordi Cruyff yang diharapkan bisa memimpin untuk mengembangkan pembinaan usia muda kita yang punya potensi sangat besar. Kemudian fase stabilitas 10 tahun kemudian, saya pikir ini yang perlu dikembangkan. Kalau sekarang peringkat kita ada di peringkat 127 dunia atau 130 dunia. Ya, ke depan diharapkan 2 tahun ke depan kita sudah masuk 100 besar dunia, dan potensi itu sangat ada. Dan stabilitas ini adalah yang paling penting. Ukurannya untuk stabilitas, fase stabilitas adalah prestasi. Bagaimana kita bisa menjuarai di level ASEAN, bagaimana kemudian kita bisa masuk saja 8 besar Asia, sampai kemudian nanti kita bisa bersaing di level dunia. Yang terakhir ya fase golden era 2034 tadi disebutkan di sana. Di sanalah kita sudah mencapai performa terbaik untuk bisa jadi langganan main Piala Dunia. Baik, Bung Akmal, ini closing statement singkat saja dari Anda. Sebetulnya apa investasi berharga yang paling penting jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di masa yang akan datang? Ya, investasi yang paling penting adalah pembinaan, dan ini yang sedang akan dilakukan oleh PSSI dengan menghadirkan Jordi Cruyff. Bagaimanapun seperti saya katakan tadi, tim nasional yang kuat tidak akan bisa lahir tanpa pembinaan yang hebat, tanpa fondasi yang kuat. Fondasinya apa ya? Pembinaan di usia muda. Dan kita punya potensi itu sangat besar sekali dengan rakyat sekitar 275 juta orang. Saya pikir kita punya potensi yang sangat besar, dan itu bukan kita yang merasa bangga atau mengakui, tapi ini semua diakui oleh pelatih-pelatih kelas dunia yang pernah datang ke Indonesia. Tinggal bagaimana potensi atau SDM yang kita miliki ini bisa kita kembangkan secara maksimal. Jadi harus TSM, struktur, sistemik, dan masif, dan kita yakin sepak bola kita akan maju.
Baik, pembinaan usia muda. Terima kasih Bu Akmal atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya sepak bola Indonesia semakin maju dengan berbagai dinamikanya. Salam sehat, salam olahraga, salam sepak bola. Salam sepak bola. Pemirsa, pemerintah mengimbau swasta mulai mencairkan tunjangan hari raya Senin 17 Maret 2025. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.